Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami Labu Jitro akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman semua bagaimana cara membedakan antara senyawa metanol dan senyawa etanol. Kita ketahui bersama bahwa kedua senyawa tersebut merupakan contoh senyawa alkohol yang sangat sederhana yang tentunya sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kedua senyawa tersebut sama-sama termasuk ke dalam golongan alkohol, tetapi keduanya memiliki banyak perbedaan. Salah satunya adalah bahwa metanol merupakan contoh senyawa alkohol yang sangat beracun. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Ini hand sanitizer bikin atau beli? Bikin. Bikin ya? Ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Di masa pandemi saat ini, masyarakat bisa dengan mudah membuat hand sanitizer karena ketersediaan bahan baku alkohol dan cara pembuatan yang mudah untuk diperoleh. Hand sanitizer merupakan cairan antiseptik yang cukup efektif untuk membunuh bakteri maupun virus. Namun permasalahannya adalah apakah hand sanitizer yang terbuat dari bahan baku alkohol yang aman atau bahan baku alkohol yang telah direkomendasikan, yaitu etanol atau isopropil alkohol, atau malah bisa jadi terbuat dari bahan baku alkohol yang sangat beracun, yaitu metanol. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman ingin membeli alkohol, dalam hal ini alkohol teknis dengan konsentrasi 96% untuk keperluan membuat hand sanitizer atau untuk keperluan yang lainnya, pastikan bahwa alkohol teknis tersebut merupakan senyawa etanol. Pastikan juga alkohol teknis tersebut mempunyai kualitas food grade. Ingat ya, food grade. Jangan yang non food grade. Walaupun dari segi harga jelas jauh berbeda, di mana alkohol teknis 96% food grade itu lebih mahal harganya dibandingkan yang non food grade. Tapi jelas ya, kualitasnya terjamin dan tentunya aman ketika digunakan. Nah, agar teman-teman tidak salah, agar teman-teman tidak keliru, yuk sama-sama kita lakukan beberapa pengujian untuk bisa membedakan antara senyawa metanol dan senyawa etanol di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada larutan metanol murni dan larutan etanol murni. Jika kita perhatikan secara sepintas, tentunya kita akan sulit membedakan keduanya karena dari tampilannya jernih dan tidak berwarna. Metanol atau metil alkohol atau alkohol kayu atau spiritus biasa digunakan sebagai pelarut organik, biasa digunakan sebagai bahan bakar atau aditif bahan bakar, atau di industri yang memang menggunakan metanol sebagai bahan baku untuk proses produksinya. Metanol merupakan senyawa alkohol yang sangat beracun. Jika terkena kulit dalam konsentrasi yang cukup besar, bisa menyebabkan iritasi, kulit terasa seperti terbakar. Jika terhirup dalam konsentrasi yang cukup besar, bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, bahkan bisa membuat keracunan. Jika terkena mata, bisa menyebabkan kebutaan permanen. Dan jika tertelan, tentunya bisa mengakibatkan kematian. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, jika metanol ini digunakan sebagai bahan baku untuk membuat hand sanitizer, tentunya akan membahayakan bagi penggunanya. Sedangkan etanol atau etil alkohol atau biasa disebut sebagai alkohol murni, fungsinya kurang lebih sama seperti metanol. Tetapi karena etanol tidak beracun, sehingga bisa digunakan sebagai cairan antiseptik atau hand sanitizer dan bisa dikonsumsi, tetapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, untuk membedakan kedua senyawa tersebut bisa dilakukan dengan beberapa pengujian. Di antaranya uji organoleptik dengan menggunakan indera peraba dan indera penciuman, kemudian uji nyala dan uji kualitatif dengan menggunakan gas kromatografi. Nah, teman-teman, langsung saja kita lakukan pengujian yang pertama, uji organoleptik dengan menggunakan indera peraba. Ini kita siapkan wadah tempat menggilasnya ya teman-teman. Ingat, dalam pengujiannya harus hati-hati. Nah, untuk uji menggunakan indera peraba ini cukup mudah. Tinggal kita buka tutupnya, lalu kita celupkan ke dalam
dengan jari kita, lalu kita rasakan. Atau bisa kita semprotkan ke permukaan kulit kita pada punggung tangan. Nah, yang akan saya lakukan adalah dengan menyemprotkan ke permukaan kulit pada punggung tangan. Oke, yang pertama larutan metanol. Ingat, hati-hati ya teman-teman. Ya, kita tunggu beberapa saat, kita lihat penguapannya. Oke, cukup teman-teman, sudah kering. Ya, apabila yang kedua, sama larutan metanol, kita semprotkan ke permukaan kulit pada punggung tangan. Ya, langsung saja kita lakukan pengujiannya. Kita tunggu beberapa saat, kita lihat bagaimana penguapannya. Ini agak lama dibandingkan dengan metanol ya. Oke, cukup. Kita terima sedikit. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa metanol lebih terasa dingin, lebih terasa cepat meresap ke dalam kulit, dan lebih cepat menguap dibandingkan etanol. Hal ini disebabkan karena metanol mempunyai titik didih yang lebih rendah dibandingkan titik didih etanol. Titik didih metanol yaitu sekitar 64 derajat Celcius, sedangkan titik didih etanol sekitar 78 derajat Celcius. Oke teman-teman, itu uji dengan indera peraba. Selanjutnya kita lakukan dengan uji dengan indera penciuman. Ingat, hati-hati ya teman-teman dalam melakukan uji dengan indera penciuman. Ini mudah juga, tinggal kita buka tutupnya lalu kita cium aromanya. Tapi ingat, jangan terlalu dekat ke hidung. Yang pertama ini adalah metanol ya. Hati-hati teman-teman. Oke, posisi seperti ini, jangan terlalu dekat ke hidung. Biarkan dia menguap dengan sendirinya, lalu kita kibaskan dengan tangan kita sampai tercium aromanya. Oke, cukup ya. Sekarang etanol. Sama, ini juga jangan terlalu dekat ke hidung. Ya, biarkan dia menguap. Lalu kita kibaskan tangan kita sampai tercium aromanya. Oke, cukup. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa metanol mempunyai aroma yang lebih ringan, tidak begitu menyengat. Sedangkan etanol mempunyai aroma yang lebih menyengat dengan aroma khas etanol. Nah, bagi teman-teman yang bingung akan aroma khas etanol, mungkin teman-teman pernah mengkonsumsi tape atau makanan atau buah-buahan hasil dari fermentasi. Karena secara alamiah etanol bisa dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, itu bisa kita cium aromanya. Atau bisa dari minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol adalah bahwa minuman tersebut mengandung etanol, bukan mengandung senyawa alkohol yang lain. Oke teman-teman, itu uji organoleptik dengan menggunakan indera peraba dan indera penciuman. Jadi jika teman-teman menguji alkohol teknis, diperoleh hasil bahwa alkohol teknis tersebut terasa sangat dingin, lebih cepat meresap ke dalam kulit, lebih cepat menguap, dan tidak ada aroma khas etanol, maka dapat dipastikan bahwa alkohol teknis tersebut mengandung metanol atau memang metanol murni. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, untuk uji selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji nyala. Baik teman-teman, uji selanjutnya adalah uji nyala. Uji nyala merupakan uji pendahuluan pada uji organoleptik, yaitu untuk melihat keberadaan unsur tertentu. Tiap unsur memiliki karakteristik spektrum emisi yang berbeda-beda, sehingga nanti akan menghasilkan warna yang berbeda pada saat uji nyala. Yuk langsung saja kita lakukan pengujiannya.
Ingat teman-teman, harus hati-hati pada saat melakukan pengujiannya karena kedua senyawa ini merupakan senyawa yang mudah terbakar. Oke, ini metanol. Selanjutnya etanol. Kita masukkan ke dalam cawan. Oke, langsung kita nyalakan. Ya, kita tunggu sebentar teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita matikan lampunya. Oke, kita tunggu sampai terlihat perbedaan warna yang jelas. Baik, sudah terlihat ya perbedaan warnanya. Untuk metanol ini berwarna biru muda pada bagian bawah, hampir tidak jelas. Pada bagian atas sedikit berwarna kuning. Sedangkan etanol di sini terlihat jelas ya. Pada bagian bawah berwarna biru muda, sedangkan pada bagian atas berwarna kuning. Kita ketahui bahwa metanol dengan rumus kimia CH3OH memiliki satu atom karbon, sedangkan etanol dengan rumus kimia CH3CH2OH atau C2H5OH memiliki dua atom karbon. Nah, hal inilah yang membedakan perbedaan warna ketika dilakukan uji nyala. Oke, cukup teman-teman. Kita matikan. Nah, uji selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji kualitatif dengan gas kromatografi. Yuk langsung saja kita lakukan pengujiannya. Oke teman-teman, uji yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji kualitatif dengan menggunakan gas kromatografi. Gas kromatografi merupakan instrumen analisa yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen atau senyawa di dalam suatu campuran atau sampel. Biasanya campuran atau sampel tersebut bersifat mudah menguap atau volatil. Kita ketahui bahwa komponen-komponen atau senyawa tersebut memiliki peak atau puncak dengan waktu retensi yang berbeda-beda, sehingga akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi komponen atau senyawa tersebut di dalam campuran atau sampel. Kita ketahui bahwa metanol memiliki titik didih dan bobot molekul yang lebih rendah dibandingkan etanol, sehingga nanti peak atau puncak dari metanol akan memiliki waktu retensi yang lebih cepat dibandingkan waktu retensi dari etanol. Nanti bisa kita lihat pada kromatogram hasil pengujian. Yuk langsung saja kita lakukan pengujian kedua senyawa ini, metanol dan etanol, dengan menggunakan gas kromatografi. Yuk. Baik teman-teman, di sini sudah ada kromatogram hasil pengujian dengan menggunakan gas kromatografi. Bisa kita lihat peak atau puncak dari metanol memiliki waktu retensi 2,836 menit. Sedangkan peak atau puncak dari etanol memiliki waktu retensi 3,095 menit. Nah, bisa kita lihat bahwa peak atau puncak dari metanol akan lebih dahulu muncul dibandingkan peak atau puncak dari etanol. Nah, jika di dalam alkohol teknis ternyata mengandung senyawa metanol dan senyawa etanol, maka pada kromatogram hasil pengujiannya akan muncul dua peak atau puncak ya. Peak yang pertama adalah peak atau puncak dari metanol, dan peak yang kedua adalah peak atau puncak dari etanol. Nah, bisa kita lihat perbedaan waktu retensinya, di mana metanol memiliki waktu retensi 2,836 menit, sedangkan etanol memiliki waktu retensi 3,084 menit. Nah, teman-teman, itulah hasil pengujian dengan menggunakan gas kromatografi. Oke teman-teman, itulah beberapa pengujian dalam membedakan senyawa metanol dan senyawa etanol. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam membedakannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak sekali kekurangan. Dari kami sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.